Salam, sobat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami The Gideons. Kapanpun kita boleh mendengarkan renungan ini, baik pagi hari, siang hari, bahkan di malam hari. Renungan ini kami sampaikan terkhususnya untuk anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun. Semua oleh karena berkat Tuhan. Sebelum kita lanjutkan renungan kita, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Atas segala kasih, kemurahan, bahkan kesempatan waktu yang begitu baik yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersyukur atas segala apa yang Kau limpahkan bagi kami. Bahkan anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun, untuk boleh menikmati renungan ini bersama-sama, datang bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Allah, untuk segala apa yang Kau limpahkan dalam hidup mereka. Baiklah Tuhan, renungan ini dapat mereka simpan hati mereka. Firman ini berakar, bertumbuh, berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi buah yang manis dalam hidup mereka dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap hati kami yang boleh mendengar. Ada hikmat, ada kebijaksanaan untuk boleh mengerti setiap renungan yang boleh disampaikan. Bahkan senantiasa hati kami Engkau bentuk menjadi bejana, tanah yang subur tempat bertemunya firman Tuhan. Penuh dengan sukacita kami boleh menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada kesempatan ini kita semuanya dalam penuh sukacita. Karena apa? Tuhan telah memberikan kita umur yang panjang. 1 tahun umur dari antara sobat terkasih yang boleh mendengar telah ditambahkan oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, bukan karena titel atau jabatan materi yang kita punya, tapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan saja yang boleh menyatakannya bagi kita semua. Dan saat ini kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak Tuhan yang bersuka cita dalam merayakan ulang tahun dan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, di saat ulang tahun ini, dengan tema penderitaan dan kesesakan akan menimpa. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Oke, baca kembali. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Nanti kita bisa baca dalam Roma 2 ayat 1-8, tapi sebagai tema atau ide daripada renungan kita pada kesempatan saat hari ini, kita ambil dari ayat 8. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita boleh melihat di televisi, bahkan juga berita di surat-surat kabar atau media-media yang lain, bagaimana tentang negara kita ini. Ada di sana pertengkaran-pertengkaran antara mahasiswa, siswa, ada juga perselisihan antara suku, agama, dan lain-lain. Bahkan bukan hanya perselisihan Bapak Ibu Saudara, tapi disertai dengan baku hantam dan lain-lainnya. Dan akhir-akhir ini sedikit masalah saja akan menyulut emosi, mengundang emosi, dan mengakibatkan permusuhan serta pemberontakan di sana Bapak Ibu Saudara. Kita melihat sekeliling kita bagaimana orang-orang tidak lagi tunduk dan tidak lagi menghormati otoritas. Lebih suka melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh dirinya sendiri, yang dipikirkannya, dikerjakannya tanpa melihat ke kanan dan ke kiri. Apa saja yang ingin mereka lakukan, meskipun itu bertentangan dengan hukum, mereka pasti lakukan. Seperti yang kami katakan tadi, pertengkaran, tawuran. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata hal ini tidaklah mengejutkan. Karena apa? Karena sudah biasa. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2b-3 berkata, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak,
terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Paulus, Bapak Ibu Saudara, mengatakan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Meskipun sudah menerima banyak bantuan, pertolongan, ada banyak dari antara kita tidak mau mengungkapkan rasa terima kasih kita. Dan sebaliknya, kita yang malah mengharapkan lebih banyak lagi untuk datang kepada kita. Kita boleh melihat bagaimana pengaruh dunia gelap saat ini, saudara. Membuat kekudusan menjadi suatu hal yang sangat langka di tengah-tengah dunia ini. Dan sulit sekali ditemukan dalam diri seseorang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita yang menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus meninggalkan semua dosa dan membuangnya jauh-jauh. Bila kita menyebut diri kita pengikut Kristus, tetapi masih dengan sengaja, kita masih dengan senang hati berbuat dosa, meski kita sudah tahu, berarti kita adalah orang-orang yang munafik. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8a dengan keras Yesus berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seseorang yang telah menundukkan dirinya sendiri kepada nafsu kedagingan dan tidak ingin keluar dari kondisi itu, disebut Tuhan berasal dari iblis. Bayangkan saja jikalau kita berasal dari iblis. Ketika kita bermain-main dengan dosa, tinggal menunggu waktu saja, Bapak Ibu Saudara, yang boleh menghanguskan diri kita. Memang dosa memberikan kenikmatan. Satu hal yang harus kita ketahui, itu adalah sesaat. Dan mungkin juga kita sudah mengetahui bahwa hal itu sesaat, tapi kita terus mengerjakannya. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Bila kita membuka sedikit saja celah, dosa akan menghancurkan hidup kita. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Bagaimana saat ini kita? Ketika kita berulang tahun, kita seringkali mengharapkan Tuhan beri lebih kepada kita. Kita meminta banyak kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah berpikir apa yang mampu, apa yang sanggup kita berikan kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan, menambahkan umur kita 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan seharusnya orang-orang Kristen ketika bertambah umur, kita harus datang kepada Tuhan mengucap syukur, dan kita mengoreksi hidup kita. Bagaimana 1 tahun telah berlalu, bagaimana penjagaan Tuhan, dan bagaimana kita di hadapan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Begitu banyaknya orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, ketika ulang tahun hanya menunggu kado, meminta kado dari Tuhan. Tuhan, saat ini saya berulang tahun, saya ingin hal ini, saya ingin sukses ke depannya, saya ingin kuliah saya dilancarkan, saya ingin usaha saya diberkati, bisnis saya diberkati, saya ingin diterima di perusahaan yang ini, saya ingin lulus PNS. Banyak hal-hal yang diingini oleh hati kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, bahkan berkata, Tuhan, aku ingin mengerjakan hal ini karena Engkau telah menambahkan umurku 1 tahun. Kita tidak pernah berpikir memberikan kado kepada Tuhan karena Tuhan telah menambahkan umur kita 1 tahun, memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita daripada sakit penyakit malapetaka. Meskipun itu ada dalam hidup kita, tapi buktinya sampai saat ini kita masih mampu berdiri, mampu bersyukur datang kepada Tuhan. Bukankah hal itu lebih besar daripada apa yang sebenarnya yang kita ingini? Bukankah kita boleh sampai pada hari ini kita merayakan ulang tahun? Bukankah itu hal yang luar biasa? Sebuah kado yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu apa kado kita kepada Tuhan? Apa yang mampu kita perbuat untuk membalas semuanya itu? Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik. Ketika di ulang tahun kita minta kado kepada Tuhan, tetapi di hari-hari kita tidak mampu memberi apapun kepada Tuhan. Bahkan ibadah saja mungkin kita hanya ibadah sekali seminggu. Padahal ketika kita dipercayakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita tolak.
Karena apa? Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan hobi kita. Banyak malah anak-anak Tuhan yang tidak berpikir ke sana. Kalau tidak ibadah ya sudah. Tidak ada rasa sedih atau rasa rindu kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya lewat renungan ini, penderitaan dan kesesakan tidak akan menimpa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan menanggalkan dosa kita, tidak bermain-main lagi. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, telah menambahkan umur 1 tahun. Kiranya kita memberikan kado setiap hari kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, ketika engkau tinggal di dalam aku, dan aku dalam engkau, apa saja engkau minta, Tuhan akan berikan. Tidak perlu kita repot-repot mencari perhatian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan telah menjamin, Tuhan Yesus telah sediakan yang terbaik bagi kita. Maka, di saat ulang tahun ini, engkau sobat, apa kadomu untuk Tuhan? Apa yang akan kau kerjakan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan? Jika engkau memiliki talenta bermain musik, maka ambil pelayanan bermusik. Jika engkau bisa bernyanyi, ambil pelayanan singer. Atau mungkin saya tidak mempunyai talenta apapun itu, bisa penerima tamu, bisa juga kolekte, persembahan, bisa juga kebersihan gereja. Apa saja hal-hal kecil dipandang oleh dunia, itu sama saja Bapak Ibu Saudara di mata Tuhan berharga, bernilai. Mengutip sampah di depan gereja, di ruangan gereja, dimanapun itu. Melayani orang-orang di sekitar kita, memberikan mereka motivasi, itu juga melayani Tuhan. Mengingatkan saudara-saudara kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu juga pelayanan. Maka kerjakanlah apa yang dapat engkau kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu ya Tuhan. Atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun. Ataupun mungkin anak-anak mereka yang sedang berulang tahun, istri, suami mereka. Tuhan, kami percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari Tuhan semakin tambahkan berkat-berkat bagi mereka. Kesehatan dan panjang umur Tuhan limpahkan bagi mereka. Semakin yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Kami percaya segala kerinduan hati mereka, biar senantiasa Tuhan limpahkan. Bahkan renungan ini akan mereka simpan dalam hati mereka. Mereka ikatkan di pinggang mereka, dan mereka bawa kemanapun mereka melangkah. Sehingga mereka akan melayani Tuhan, memberikan kado yang terbaik bagi Tuhan, dan tidak menuntut Tuhan, tapi memberikan banyak-banyak kepada Tuhan. Sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan dan menjadi teladan dimanapun itu berada, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang baik. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau saudara semua terberkati dengan renungan yang disampaikan oleh The Gideons, kami percaya kita akan membagikannya ke semua media sosial kita, untuk dapat memberkati orang-orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, bahkan anak-anak Tuhan, untuk boleh saling mengingatkan, saling memberkati. Terima kasih, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk berlangganan, untuk boleh mendengarkan renungan setiap hari, untuk iman kita semakin dibangun di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.